warahmatullahi wabarakatuh. Saya Demardika sebagai mahasiswi KKN UIN Suskaryau yang melaksanakan KKN di Jalan Rawa Bening, Kecamatan Tuah Madani, Kelurahan Sidomulyo Barat, Pekanbaru, Riau. Sekarang saya berada di salah satu rumah warga yang berada di Jalan Rawa Bening, tepatnya di RT 7. Sekarang saya sedang bersama dengan seorang mahasiswa, tepatnya kaum milenial. Dengan nama siapa, Bang? Nama saya Rizky. Nah, sebelumnya Abang pernah ngelihat berita nggak? Baca berita gitu? Pernah, biasanya saya baca berita di Instagram, di sosmed. Nah, kalau Abang baca berita, biasanya langsung percaya atau mencari tahu lagi apakah berita itu nyata atau hoax gitu? Biasanya tergantung sumbernya dulu, beritanya dari mana, dikutipnya dari mana, saya baca dulu. Cuman karena ragu, biasanya saya perdalam lagi di situs-situs lain juga untuk memperkuat berita tersebut. Nah, iya itu benar, Bang. Seharusnya kita sebagai kaum milenial, kita juga harus mencari tahu dulu apakah berita itu benar-benar nyata atau hanya penggiringan opini. Karena di setiap media itu terkadang beritanya itu beda-beda, jadi kita nggak bisa percaya satu media aja, jadi kita harus juga percaya dengan media-media lainnya, kita mencari tahu gitu. Nah, jadi saya akan memberitahukan apa aja tuh mengatasi berita hoax. Nah, yang pertama itu kita sebagai pembaca jangan mudah terprovokasi dengan judul berita yang ada. Terkadang kan mereka tuh memberikan judul agar pembaca itu tertarik dengan judul mereka. Jadi kita juga harus mencari tahu nih isi beritanya itu beneran nyata atau tidak, atau kalau perlu kita melihat berita lain. Nah, yang kedua, lakukan konfirmasi. Maksudnya itu kita mencari tahu yang kayak tadi saya bilang tadi, kita cari tahu dulu apakah beritanya beneran nyata atau hanya sekedar opini dari penulis. Kemudian saring sebelum sharing. Kita harus mencari gitu berita lainnya agar kita bisa percaya gitu, kita membaca yang lainnya agar kita bisa menyimpulkan mana yang benar, mana yang enggak. Dan kemudian jangan mudah percaya dengan gambar atau video yang muncul di internet, karena video atau gambar kadang kan hanya sebagian atau video terpotong aja, nggak tahu kita fullnya gimana. Kemudian perhatikan juga elemen berita, cari tahu berita-beritanya, kita bisa lihat berita-berita yang lain. Kemudian kalau perlu kita cek Google, cek blog yang lain gitu, jangan percaya dengan satu blog aja. Kemudian kita memverifikasikan datanya. Jadi seperti itu ya Kak, cara membaca berita yang baik dan benar. Nah iya seperti itu, Bang. Jadi kita perlu mensaring dulu berita yang ada, baru kita sharing ke orang lain. Atau menerima berita itu, kita perlu membaca berita-berita lainnya, menyimpulkan, baru kita bisa mencernanya. Oke, baik Bang, terima kasih ya atas Sama-sama. waktunya.